28 di Ganjaran Gondang Legi Malang. Tidak ada catatan pasti kapan dimulainya rihla pelabuhan ilmu yang beliau lakukan. Beliau pernah menimba ilmu di pondok pesantren Raudhatul Thalibin, Tanggir, Tuban, di bawah bimbingan Kiai Haji Muslih Abdul Karim, dan pondok pesantren Al-Islah Lasem Rembang, di mana beliau berguru kepada Syekh Masduki Al-Lasimi, serta pondok pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri, di bawah bimbingan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Bekal ilmu dan pengalaman yang beliau peroleh dari para guru kemudian beliau bawa pulang ke desa kelahirannya. Sejak sebelum menikah, beliau telah memiliki santri yang setia belajar kepadanya. Pada sekitar tahun 1951, dengan niat tulus mencetak generasi muslimah yang berilmu dan berakhlak, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Tarbiyatul Banat. Pesantren ini secara khusus ditujukan untuk mendidik santri putri sesuai dengan nama yang beliau pilih, yakni Tarbiyatul Banat, yang berarti pendidikan anak-anak perempuan. Dengan penuh semangat dan kesabaran, beliau membimbing para santriwati, menanamkan ilmu agama, membentuk akhlak mulia, serta membekali mereka dengan dasar-dasar kehidupan Islami. Semangat beliau dalam mensyiarkan ajaran Islam tak pernah surut, dan istiqomahnya dalam dakwah senantiasa menjadi teladan hingga akhir hayatnya. Dalam kehidupan berumah tangga, Kiai Ahmad Hambali menikah beberapa kali, di antaranya dengan Nyai Haja Latifah. Beliau dikaruniai 8 orang putra putri. 1. Kiai Haji Abdul Malik, 2. Nyai Haja Musyrifah, 3. Nyai Mafruha, 4. Ning Iza wafat di usia balita, 5. Nyai Haja Farida, 6. Nyai Mukarramah, 7. Kiai Haji Ali Muhdor, dan 8. Nyai Haja Thayyibah. Dengan Nyai Haja Syamsiah, beliau dikaruniai 1 putri, yaitu Nyai Haja Nuratul Qudsiyah. Dengan Nyai Rahma, beliau dikaruniai 1 putra, yaitu Kiai Hasan Syamsuddin. Beliau mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih sayang, sekaligus ketegasan dalam hal ibadah dan akhlak, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam beribadah dan berjuang. Kiai Ahmad Hambali dikenal sebagai sosok yang tawadhu, ikhlas, serta memiliki rasa cinta yang mendalam kepada zuriyah Rasulullah. Beliau sangat memuliakan para habaib. Kerap kali rumah beliau dirawuhi oleh para habaib untuk sekedar bertamu dan tempat singgah untuk istirahat. Beliau dikenal ramah dan suka bergaul dengan berbagai kalangan. Dalam keseharian, beliau hidup sederhana dan tidak gengsi. Ketika pulang dari kegiatan, beliau sering bersepeda meskipun harus kotor. Sifat dermawannya pun sangat menonjol. Berkat yang beliau terima dari suatu acara biasanya tak dibawa pulang ke rumah, melainkan dibagikan kepada orang lain, terutama para santri. Selain itu, beliau memiliki kasih sayang yang besar kepada para duafa dan fakir miskin. Beliau dikenal senang bersedekah dan senang membantu siapapun yang membutuhkan. Kepeduliannya terhadap orang-orang yang kurang mampu menjadi bukti nyata keikhlasan beliau dalam mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Setelah mengabdikan hidupnya dalam pendidikan dan dakwah, Kiai Ahmad Hambali wafat pada jam 12 siang hari Sabtu tanggal 17 April 1982 Masehi, bertepatan 23 Jumadil Akhir 1402 Hijriah. Wafatnya beliau meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan santri,
Namun masyarakat luas yang selama ini merasakan manfaat dari perjuangan beliau, Kiai Haji Ahmad Hambali, telah tiada. Namun nama, ilmu, dan dedikasinya tetap hidup, bersemayam dalam doa, cinta, dan jejak langkah para penerus serta santri-santrinya. Biografi Nyai Haja Latifah. Nyai Haja Latifah adalah putra keenam dari pasangan Kiai Haji Kofal Soleh dan Nyai Haja Ruqayyah. Beliau lahir pada tahun 1937 di Ganjaran, Gondanglegi, Malang, dengan nama Latifah yang berarti kelembutan, nama yang kelak menjadi cerminan akhlaknya sepanjang hayat. Nyai Latifah tercatat sebagai perempuan pertama di desa Ganjaran yang menempuh pendidikan. Salah satu teman seperjuangan beliau yaitu Kiai Qasim Buhori. Langkah berani yang beliau ambil kemudian menjadi teladan, sehingga mendorong perempuan-perempuan lainnya di desa Ganjaran untuk ikut bersekolah dan menuntut ilmu. Sejak kecil beliau dikenal sangat rajin belajar. Kalau sekarang mungkin seperti menjadi bintang kelas. Semangat beliau dalam menuntut ilmu agama sangat tinggi. Hampir setiap kali ada majelis ilmu, beliau berangkat dengan penuh antusias. Kerap kali ditemani ayahandanya, yaitu Kiai Haji Kofal Soleh. Bahkan sampai usia sepuh, beliau tetap istiqomah mengaji kepada Kiai Zainullah, Kiai Kofal Syabrawi, dan Kiai Yahya Syabrawi. Ketekunan beliau tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Saudara-saudaranya mengakui bahwa dorongan dan teladan beliau membuat mereka mampu menghatamkan banyak kitab. Ketekunan beliau dalam belajar juga tampak dalam kesehariannya. Seusai sholat Isya, beliau senantiasa meluangkan waktu untuk istiqomah mutola'ah sampai pukul 11 malam, bahkan hingga larut malam. Perjalanan menuntut ilmu membawa beliau ke Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang, di bawah asuhan Kiai Haji Musta'in Romli. Meskipun di sana hanya sebentar, beliau semakin matang dalam ilmu agama. Kelak beliau kembali ke desanya untuk mengabdi dan mengamalkan ilmunya. Di desa Ganjaran, beliau tercatat sebagai guru perempuan pertama, sebuah perintisan yang kemudian disusul oleh Nyai Haja Mahzunah, Nyai Haja Juwairiyah, serta para guru perempuan lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, Nyai Latifah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Hambali. Keduanya dikaruniai 8 orang putra-putri. Sebagai seorang istri, beliau tidak hanya mendampingi suaminya dalam suka dan duka, tetapi juga turut menopang perjuangan Kiai Ahmad Hambali dalam mengembangkan pondok pesantren Tarbiyatul Banat. Di balik kiprah besar Kiai Ahmad Hambali berdiri sosok Nyai Latifah dengan kesabaran dan pengorbanan yang tiada henti. Beliaulah penopang utama dalam menjaga keseimbangan antara keluarga dan pesantren. Sosoknya menjadi gambaran nyata seorang guru sekaligus ibu yang tangguh dalam kesabaran, telaten dalam mendidik, dan luhur dalam akhlak. Dalam mendidik para santriwati, beliau tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah melalui nasihat yang lembut dan teladan nyata dalam keseharian. Beliau sosok yang rendah hati dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Setiap nasihat yang beliau sampaikan, setiap sikap yang beliau tunjukkan menjadi pelajaran hidup yang membekas di hati para santrinya.
kesabaran beliau dalam membimbing, ketelatenan dalam mengarahkan, serta keikhlasan dalam mendidik menjadikan sosoknya begitu dihormati. Bagi beliau, keberhasilan seorang santriwati tidak hanya diukur dari kecerdasan, tapi juga dari kehalusan budi pekerti, tutur kata yang santun, serta sikap hormat kepada kedua orang tua, guru, dan sesama. Setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan pengabdian, tibalah saatnya Nyai Latifah wafat. Beliau wafat pada jam 1.15 dini hari Senin, tanggal 14 April 2008 Masehi, bertepatan 7 Rabiul Akhir 1429 Hijriah. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, santri, dan masyarakat sekitar. Namun, di balik kesedihan itu, beliau juga mewariskan teladan yang tak pernah pudar. Warisan yang beliau tinggalkan bukanlah harta benda yang mudah sirna, melainkan nilai-nilai kehidupan, keteladanan, serta cinta yang terus mengalir dan hidup di dalam jiwa setiap generasi penerusnya, serta para santri dan alumni pesantren. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak.